Buat teman-teman yang pengen membuat thumbnail ala-ala YouTuber besar seperti Om Deddy Corbuzier dan lain-lain seperti itu. Nah, teman-teman, kita akan mencoba untuk melihat dari channel YouTube-nya Om Deddy Corbuzier. Nah, kita akan lihat sih gimana cara penulisan-penulisan dari thumbnail Om Deddy. Nah, bisa kalian lihat kalau kita scroll ke bawah seperti ini, pasti pemilihan fontnya sangat-sangat detail sekali ya teman-teman ya. Lihat tulisannya dan warnanya itu pasti sangat ngejreng, sangat mudah sekali dilihat gitu. Jadi saat kita pertama kali Nah, hari ini Mimin bakalan kasih tahu ke teman-teman semua gimana caranya kita membuat thumbnail ala-ala YouTuber yang udah gede, tetapi kita hanya menggunakan alat-alat yang ada. Ngasih tahu ya teman-teman, gimana cara kita membuat thumbnail yang menarik tapi cuman pakai KineMaster. Oke, kita akan masuk langsung di KineMasternya dan kita membuat halaman yang biasanya kita gunakan dalam membuat video di YouTube. Dimensinya kita pilih yang 16:9 ya teman-teman ya. Kita klik dulu videonya yang 16:9. Nah, langkah berikutnya kita ambil video kita. Nah, contohnya aja seperti ini ya teman-teman ya. Misalkan kita ambil yang ini. Nah, ini katakanlah kita mau ambil video ini, kita gambar unboxing tripod ya teman-teman ya, unboxing tripod seperti ini. Nah, setelah kita impor file mentahnya itu tadi, nah kita cari nih di bagian timelinenya, kita cari nih pelan-pelan gitu, kita cari, kita sesuaikan dengan gambar yang bagus yang kita inginkan. Nanti kita akan berhenti ya teman-teman ya kalau kita sudah menemukan gambar yang mungkin akan cocok kita pakai untuk thumbnail. Jadi di cara-cara ini kita mesti pelan-pelan ya teman-teman ya. Kalau bisa kita renggangin ini, kita renggangin thumbnailnya agar kita melajunya tidak terlalu cepat. Kita memilih gambar yang detail yang sekiranya akan sangat menarik manakala kita akan membuatnya menjadi sebuah thumbnail ya teman-teman. Jadi pelan-pelan aja, nggak perlu buru-buru. Nanti setelah kita ketemu dengan gambar yang kita inginkan, tutorial ya teman-teman ya. Kebanyakan channel tutorial itu kalau membuat thumbnail mereka menggunakan aplikasi yang tambahan, bisa ada Photoshop di PC atau bisa di Lightroom ataupun di PicsArt. Nah, di kesempatan hari ini kita cuma memakai ini Photoshop memakai KineMaster teman-teman. Nah, kita sudah menemukan ini ada bagian yang kira-kira ini kayaknya cocok nih buat thumbnail. Nah, setelah kita menemukan gambar yang cocok untuk dibikin thumbnail, kita berhenti di sini ya teman-teman ya. Terus langkah berikutnya kita capture dari gambar tersebut. Nah, capture-nya gimana caranya? Nah, seperti ini. Nah, kita klik yang bagian tangkap dan simpan. Nah, seperti ini teman-teman. Setelah kita klik di bagian tangkap dan simpan, itu nanti akan secara otomatis file dari foto yang kita capture dari video ini nanti akan masuk di dalam galeri handphone kita. Nah, setelah kita dapat gambar yang pas, ini kita hapus aja nggak apa-apa. Nah, kita hapus seperti itu. Nah, kita masuk lagi di bagian media ya teman-teman ya. Kita klik lagi di bagian media. Nah, seperti ini kita cari folder yang namanya capture. Nah, ini kita klik folder yang bernama capture ini. Kita scroll. Biasanya posisinya untuk yang paling baru itu biasanya ada di paling bawah ya teman-teman. Nah, seperti ini nih. Nah, ini dia udah ketemu ya teman-teman ya. Nah, udah ketemu seperti ini. Nah, ini adalah foto yang kita capture tadi. Bukan yang paling bawah. Kita akan proses foto yang kita capture tadi ya teman-teman ya. Nah, ini yang paling bawah kita
akan proses menjadi sebuah thumbnail yang menarik nanti. Nah, setelah seperti ini, setelah kita impor dari galeri kita tadi sudah masuk di bagian timeline, kita langkah selanjutnya adalah membuat teks ya teman-teman ya. Kita mau memberikan judul ini apa. Nah, biasakan kalau membuat thumbnail yang bagus itu langkah-langkahnya tuh ada beberapa trik yang mungkin akan sangat berguna buat kalian. Ini adalah pemilihan font juga penting ya teman-teman ya. Pemilihan font juga penting. Nah, ini kita kasih judul apa ya enaknya, ini yang kalian cari. Nah, seperti ini. Kita kasih dulu kata-kata di bagian paling atas ini. Nah, seperti ini. Kita pilih fontnya dulu, karena apa? Font itu juga penting. Nggak boleh asal-asalan pilih fontnya. Pastikan pilih font itu yang gampang dibaca, yang mencolok ya teman-teman ya. Nah, seperti ini. Ini yang kalian cari. Nah, seperti ini. Kita pancing dulu pakai satu kata-kata ini ya teman-teman ya. Kita habis ini pertegas lagi font ini menjadi lebih. Nah, seperti ini. Kita tambahkan stroke di bagian pinggirnya. Kita kasih stroke warna hitam ya teman-teman ya. Setelah kita kasih stroke warna hitam untuk meningkatkan dari efek warnanya ini, kita tambahkan efek ini ya, yang bersinar ini ya. Nah, yang bersinar ini kita klik, kita pilih dulu warnanya, kita sesuaikan warnanya seperti yang punya Om Deddy tadi. Kita pakai warna merah. Nah, seperti ini. Terus kita gedein ini apa, dimensinya nih kita gedein biar lebih tebel, jadi bersinarnya tadi di luar stroke ya teman-teman ya, di luar stroke seperti ini. Pastiin yang agak tebel biar fontnya ini menjadi lebih tebal. Seperti ini kira-kira penampakannya setelah kita tambahkan stroke. Dan setelah itu kita kasih efek yang lebih detail lagi. Kita tambahkan bayangan sedikit aja, bayangannya nggak perlu nggak perlu terlalu banyak. Fungsi dari bayangan ini adalah mempertegas lagi ya. Nah, seperti ini nih, lihat ada bayangannya terlihat seperti berdimensi. Dari fontnya ini terlihat seperti berdimensi sekarang teman-teman. Jadi lebih berisi. Jadi ada jarak antara objek yang box tripodnya ini, ada jaraknya sedikit dengan teksnya teman-teman ya. Seperti ini, kurang lebih seperti ini teman-teman. Untuk pemilihan warnanya sendiri sih Mimin saranin yang ngejreng ya teman-teman, yang ngejreng, yang kira-kira mudah memancing perhatian dari orang. Karena thumbnail ini biasanya memang menjadi pusat utama ya teman-teman ya. Biasanya daripada melihat judul, para calon penonton itu lebih ke arah melihat thumbnail. Karena apa? Yang paling terlihat duluan itu adalah thumbnail teman-teman. Jadi pastiin thumbnail kalian tuh sangat-sangat mencolok teman-teman. Jangan sampai bikin thumbnail yang kalem-kalem aja. Teksnya kecil, di bagian bawah nggak terlalu kelihatan. Itu akan sangat mengurangi dari performa video kalian sendiri teman-teman. Udah capek-capek bikin video, udah capek-capek ngedit, tapi thumbnailnya digarap dengan asal-asalan. Ini sangat keliru sekali dan berpotensi mengurangi dari minat penonton untuk menonton channel kita. Jadi pastikan thumbnail kita ngejreng dulu, paling mencolok dari yang lain ya teman-teman ya. Klik di bagian lapisan ya teman-teman ya. Kita klik bagian lapisan, kita pilih media. Nah, setelah itu kita pilih icon bucket ini. Pilih icon bucket ini, kita pilih warna ini, hitam. Hitam dulu aja nggak apa-apa, nanti kita rubah di sini. Kita misalkan pengen warna merah nih, kita ubah dulu nih warnanya di bagian. Nah, ini kita pilih warnanya dulu. Kita pengennya warna apa? Katakanlah kita pilih warna hijau. Oke, kita pilih warna hijau. Dan ini masih ada di tengah sini teman-teman. Kita ukurannya kita sesuaiin kebutuhan. Kalau kurang gede kita gedein. Terus kita miringin sedikit. Nah, seperti ini. Kita miringin sedikit seperti ini. Nah, setelah itu kita geser sampai di sini teman-teman.
geser aja udah. Nah, seperti ini. Kan tadi di bagian belakang ada logo ya teman-teman ya, logo yang menutupi ya. Nah ini di bagian belakang kan ada logo yang menutupi, makanya sekalian aja kita bikinin ini, kita bikinin part tambahan di sini, layar tambahan. Nah kita timpa di sini nih, kita timpa seperti ini. Nah seperti ini, kita pasin dulu. Nah setelah pas, kita klik di bagian option sini. Nah kita pindahkan layer yang udah kita buat itu tadi di bagian paling belakang. Ini kita pindah ke belakang ini. Nah sesudah kita pindah di belakang, dia akan berada di belakang dari font yang kita tulis yang pertama tadi teman-teman. Nah itu kan tadi ada logo ya kan, sekarang udah ketutupan jadi lebih cakep. Nah seperti itu. Nah kalau kita menghendaki lagi di bagian lain lagi biar tampilannya sedikit mencolok, kita tambahin lagi nih, boleh nih. Kita tambahin lagi, kita klik lapisan, kita tambahkan media. Sama caranya seperti tadi, kita klik bucket tadi ya, kita pilih warna hitam. Nah setelah itu kita rubah deh, kita pilih warna hijau, kita samain sama yang di atas tadi. Setelah itu sama, ini kita puter. Nah setelah udah pas sesuai, ini kita miringin lagi nih. Kalau kemiringannya mungkin pengen yang agak besar, nah seperti ini, kita tarik yang agak besar lagi. Nah seperti ini. Setelah itu kita pasin di lokasi yang pengen kita tempelin. Nah misalnya seperti ini. Ketika sudah fix, kita langsung contreng. Oke, nah seperti ini kira-kira tampilannya teman-teman. Gimana? Lebih menarik ya daripada thumbnail yang polosan. Oke, langkah berikutnya ini tadi kita membahas tentang teks kecil yang untuk menjelaskan dari video dari teks yang bagian atas ini ya teman-teman ya. Kita caranya tambahkan aja teks baru teman-teman. Kita klik lapisan, kita pilih teks, kita pilih teks seperti ini. Nah kita memberikan tulisan untuk memperjelas yang bagian atas tadi, judul yang paling atas itu tadi. Kita tulis aja ini dia, bukan. Kita tulis aja tripod 3 in 1 paling murah 2021. Nah seperti ini kurang lebih teksnya seperti ini. Kita pilih lagi fontsnya, kita pilih yang paling mudah untuk dibaca. Nah contohnya seperti ini. Nah ini untuk memperjelas dari kalimat judul yang paling atas ya teman-teman ya. Setelah itu kita langkahnya hampir mirip dengan yang tadi. Kita tambahkan stroke di bagian samping untuk mempertegas seperti ini. Nah mempertegas seperti ini. Setelah selesai kita contreng. Setelah ketebalannya sudah sesuai dengan yang kita inginin, kita contreng. Setelah itu kita tambahin lagi ini efek sinar ini di bagian luar, kita contreng lagi. Nah kita memilih warnanya, kita serasiin sama yang di bagian atas. Kita pilih warna merah seperti itu. Setelah itu kita gedein nih, efek bersinarnya kita gedein. Nah seperti ini teman-teman kira-kira ya. Nah seperti ini. Tulisannya jangan terlalu besar sama seperti yang atas, jangan. Ini cukup terlihat aja, karena ini sebagai fungsi kedua dari kata-kata yang atas ini, sebagai penjelas aja. Nah ini kita setelah dirasa kita cocok ukurannya, ini kalau kurang gede ya digedein. Ini bagian ukuran, kita scroll seperti ini, dia akan berubah-ubah. Nah seperti ini teman-teman kurang lebih ya. Setelah dirasa ukurannya sudah pas seperti ini, mungkin nggak terlalu besar juga. Setelah pas kita langsung contreng seperti ini. Nah seperti ini. Ini kan dari segi font, ini kan nempel-nempel ya, nempel-nempel seperti itu ya. Kita renggangin dulu barisnya teman-teman. Caranya gimana sih ngerenggangin garis barisnya? Nah ini kita aktifin dulu. Kalau ada tanda putus-putus seperti ini tuh tandanya teks yang kita pilih itu aktif ya teman-teman.
tandanya teks yang kita pilih itu aktif. Kita aktifin dulu. Terus kita aktifin dulu. Nah, ini kan di bagian samping kanan atas ini kan ada barisan menu-menu ini ya teman-teman ya. Kita masuk di yang ini, pilihan teks ini yang ada logo, huruf T dan baris-barisnya ini. Kita klik. Setelah itu kita scroll ke bawah, kita lihat di situ ada karakter, ada baris. Fungsi dari karakter ini biasanya memperenggang antara jarak huruf ke huruf. Nah, seperti ini. Nah, kurang lebih seperti ini. Jika kita ubah-ubah, hurufnya akan lebih renggang seperti ini. Nah, seperti itu. Nah, yang fungsi baris ini untuk merenggangkan baris antara teks yang baris pertama dan kedua. Nah, seperti ini teman-teman, kurang lebih ya. Jadi kita agak renggangin agar fontnya ini tidak menempel antara baris pertama dan yang kedua. Lalu, nah seperti ini kita agak renggangin karena fungsi dari teks yang kedua ini adalah untuk memperjelas, makanya kita pastiin teks ini benar-benar mudah untuk dibaca ya, seperti itu teman-teman. Nah, setelah selesai kita contreng. Nah, seperti itu. Nah, ini dari segi susunannya ini kan masih rancu ya teman-teman ya, masih rancu. Ini rata tengah. Kalau di di bagian pinggir kanan kita rata kanan seharusnya teman-teman. Nah, gimana sih caranya mengubah rata kanan? Nah, ini di bagian menu kita scroll lagi, kita cari yang pilihan teks yang tadi ya teman-teman. Kita klik lagi yang pilihan teks. Nah, di sini kan ada banyak, yang paling atas itu ada rata kiri, ada rata tengah, ada rata kanan. Nah, kita pilih rata kanan teman-teman. Nah, seperti ini. Dia akan langsung bergeser menjadi rata kanan. Setelah selesai, kita contreng lagi nah teman-teman. Seperti ini. Nah, mantap. Seperti ini. Kurang lebih nanti tampilannya menjadi seperti ini ya teman-teman ya. Jadi ini akan lebih menarik ya teman-teman ya. Nah, setelah itu ini kan belum berdimensi nih, belum berdimensi. Ini tinggal kita kasih efek bayangan seperti yang pertama tadi. Kita contreng nih kita aktifin dulu. Terus kita scroll menu yang ada di kanan atas ini, kita cari efek bayangan. Nah, kita klik, kita aktifin bayangannya. Setelah itu kita atur angle-nya dan juga atur jaraknya teman-teman. Atur jaraknya seperti ini agar terkesan ini tidak menempel di di gambar belakangnya, biar terkesan berdimensi seperti itu teman-teman. Nah, seperti ini. Kalau sudah selesai, kita contreng. Oke. Nah, kurang lebih tampilannya menjadi seperti ini teman-teman. Ini adalah hasil dari edit KineMaster yang mungkin belum banyak orang yang memakai teknik ini, tapi ternyata di KineMaster itu bisa loh buat edit thumbnail. Nah, seperti ini. Kalau kita pengen nambahin efek lagi bisa. Ini kita duplicate. Kita ketik duplicate. Nah, seperti ini. Ini kan masih ada di sini nih. Kita ganti aja warnanya. Kita ganti jadi warna, katakanlah kita pengen warna kuning. Oke. Kuning seperti ini, kita tarik ke atas sedikit saja, kira-kira 2 mili aja, nggak usah banyak-banyak. Terus kita klik di bagian option. Nah, kita pindahkan ke paling belakang. Nah, seperti ini. Nah, lihat efeknya simple tapi terlihat lebih manis ya teman-teman ya. Jadi ada aksen garis berwarna kuning seperti ini. Nah, yang di bagian atas juga gitu. Kalau kalian pengen nambahin efek seperti tadi, cukup kalian aktifin layer hijaunya, terus kalian klik option, kalian duplicate. Nah, seperti ini. Setelah dia tampil di bagian atas, kalian rubah menjadi warna kuning. Nah, seperti ini. Lalu kalian tarik sedikit ke bawah, sekitar 2 mili aja, nggak usah banyak-banyak. Terus kalian contreng. Lalu kalian ketik di option, kalian pindah ke belakang. Nah, seperti ini teman-teman. Ini sudah pindah di belakang. Nah, ini bisa kita atur seperti ini. Nah, seperti ini teman-teman. Kurang lebih seperti ini. Jadi thumbnailnya akan terlihat lebih berbeda daripada thumbnail kebanyakan, karena ini diproduksi dari KineMaster itu sendiri teman-teman. Ini belum banyak yang tahu.
Mungkin beberapa orang masih memakai aplikasi-aplikasi mainstream seperti PicsArt, seperti Adobe Lightroom, bahkan Adobe Photoshop untuk membuat thumbnail-thumbnail di channel YouTube mereka. Nah, ini adalah opsi bagi kalian yang tidak mempunyai HP dengan spek RAM yang tinggi, karena biasanya aplikasi-aplikasi editing semacam itu, editing foto, editing video itu kan memakan banyak sekali RAM ya teman-teman ya. Jadi buat kalian yang RAM-nya udah ngepres, udah pakai aja KineMaster untuk membuat thumbnail kalian. Nah, setelah jadi seperti ini teman-teman, setelah jadi seperti ini, langkah berikutnya adalah kalian klik di bagian option yang pinggir ini yang ada logo kotaknya ini. Nah, kalian tangkap dan simpan. Nah, seperti ini. Ini udah jadi thumbnailnya. Ini akan secara otomatis masuk ke dalam galeri ponsel kalian, teman-teman. Nyarinya di mana? Kita masuk aja ke galeri, terus kita scroll di bagian folder thumbnail. Di bagian folder ini, masuk ke lainnya, lalu kita masuk ke dalam capture. Nah, ini adalah thumbnail yang kita edit tadi menggunakan KineMaster, teman-teman. Setelah kita edit menggunakan KineMaster, ini jadinya seperti ini. Ini untuk resolusinya sudah HD ya teman-teman, udah HD, udah kayak standar YouTube gitu. Jadi udah tinggi resolusinya, udah detail lah kan, udah bagus gitu. Jadi ini cocok sekali untuk thumbnail. Seperti itu kurang lebih teman-teman. Nah, setelah selesai tinggal upload dah di channel-channel kita. Nah, kurang lebih seperti itu ya teman-teman ya, tutorial untuk membuat thumbnail dengan menggunakan aplikasi KineMaster, teman-teman. Semoga bermanfaat buat teman-teman yang pengen dibuatin tutorial apa aja. Langsung aja kalian ketik di komentar, nanti kita diskusi sama-sama. Kalau ada waktu luang, Mimin bakal buatin juga videonya biar kalian nanti punya banyak trik ya untuk masalah per YouTube-nya. Nah, oke teman-teman, sekian dulu. Jumpa lagi di next episode. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.